Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Kongres Linguistik tahunan ke-20 Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Sri Minda Murni MS. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan makalah hasil penelitian saya yang saya beri judul Memperpanjang Jarak Linguistik Penutur dalam Kesantunan Berbahasa Papua. Sebagai pendahuluan, pada perkembangan masyarakat Papua, perkawinan dengan anggota kelompok luar atau art group semakin banyak terjadi. Perkawinan ini menghasilkan hubungan kekerabatan yang baru. Yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa hubungan kekerabatan yang baru antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya juga membawa atau memunculkan jarak sosial dan budaya. Di dalam bahasa Papua, jarak sosial dan budaya ini kemudian diakomodir dengan menggunakan sisipan sebelum menggunakan sapaan. Ada 3 jenis sisipan yang pada umumnya digunakan secara umum dalam masyarakat Papua untuk menunjukkan adanya jarak sosial dan budaya tersebut, yaitu kalak, dokalak, dan dahke dokalak. Jadi apabila digambarkan dalam ilustrasi itu, dalam ujaran misalnya seorang penutur bahasa Papua akan menggunakan subjek predikat objek, kemudian menggunakan sisipan kalak sebelum menggunakan sapaan. Demikian juga contoh yang kedua, SPO diikuti sisipan dokalak sebelum menggunakan sapaan, atau yang ketiga subjek predikat objek menggunakan sisipan dahke dokalak diikuti sapaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji komunikasi virtual kekerabatan yang gender sensitif sekaligus culture sensitif tadi, yakni hubungan kekerabatan laki-laki dan perempuan dengan kelompok outgroup tadi yang dinilai memiliki sensitivitas gender, pada saat yang sama juga sensitivitas culture. Nah, pertanyaan penelitiannya adalah, apakah komunikasi virtual masih mencerminkan kesadaran yang tinggi terhadap jarak sosial sekaligus jarak budaya yang terbentang antara kedua penutur? Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk atau realisasi linguistik dari sensitive communication strategies yang digunakan? Kemudian yang ketiga, mengapa bentuk atau realisasi linguistik ini yang dipilih oleh penutur? Begitu. Sejumlah kajian pustaka yang merupakan previous research findings disajikan di dalam pemaparan ini. Stephen N. Lieberman misalnya tahun 2010 menyatakan bahwa social distance is a prime characteristics of social roles and politeness serves to regulate social distance. Jadi mereka beranggapan bahwa kesantunan linguistik itulah yang dapat digunakan untuk mengakomodir jarak sosial. Wang di tahun 2007 menuliskan bahwa kesantunan linguistik lintas gender adalah bentuk realisasi dari nilai budaya gender masyarakatnya. Dengan demikian, kesantunan linguistik yang digunakan dalam komunikasi laki-laki dan perempuan yang sensitif gender itu atau yang sensitif budaya itu sesungguhnya merupakan representasi dari nilai budaya gender di masyarakatnya. Pada tahun 2013 saya dan Mutsi Tesoin telah pernah menyajikan juga sebuah makalah yang menjelaskan bagaimana jarak sosial budaya antara abang dengan istri adiknya, mertua laki-laki dan menantu perempuan, serta wanita berstatus istri dengan suami adik iparnya. Pada penelitian ini, saya akan mengkaji ketiga hubungan ini dan bagaimana mereka memanfaatkan sisipan linguistik sebelum menggunakan sapaan atau address terms. Metode yang digunakan adalah discourse analysis dengan 3 tahapan. Yang pertama deskripsi, kemudian interpretasi, dan eksplanasi. Responden baru terbatas kepada 10 orang, yakni 5 pasang partisipan komunikasi. Data ujarannya adalah data natural,
saya kumpulkan dari ujaran tulis virtual yang ditemukan di Facebook maupun WhatsApp yang menggunakan sisipan kata atau sisipan frasa sebelum menggunakan sapaan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, sisipan kalak, dok kalak, dan dahke dok kalak sebelum sapaan ternyata tetap direalisasi dalam percakapan virtual melalui Facebook maupun WA. Baik itu dalam komunikasi menggunakan bahasa Tapak dan bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya dalam komunikasi tatap muka, dalam komunikasi virtual pun ternyata 3 sisipan ini tetap digunakan. Contoh yang salah satu contoh yang dapat disajikan pada kesempatan ini adalah sebagaimana yang disajikan pada makalah ini. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Tolong sampaikan dahke dok kalak permain. Permain itu adalah menantu. Jadi sebelum menggunakan address term atau sapaan permain, penutur memberikan sisipan dulu, yaitu dahke dok kalak. Kemudian dilanjutkan dengan mohon maaf, kami pada kakak, mohon maaf lahir batin, mungkin tidak bisa berjumpa di hari Lebaran nanti. Dan itu dijawab dengan dok kalak memburu. Iya, dok kalak memburu. Jadi tidak menggunakan iya memburu. Selalu harus ada sisipan sebelum menggunakan sapaan. Dan itu ternyata tetap direalisasi dalam percakapan virtual. Itulah hasil penelitian yang pertama. Hasil penelitian yang kedua, sisipan sebelum sapaan ternyata direalisasi dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan sisipan yang sama. Penutur dan petutur menggunakan sisipan yang sama. Dan ini untuk mengisyaratkan kesadaran keduanya akan jarak sosial budaya. Kemudian direalisasi dengan cara yang kedua, penutur dan petutur menggunakan sisipan yang berbeda. Dan ini tujuannya untuk mengisyaratkan besarnya potensi pengancaman muka sebuah ujaran. Berikut saya sajikan contoh data yang menggunakan sisipan yang sama. Penutur mengatakan, menulis melalui WhatsApp, kalau kita mobilisasi orang Papua Barat, apa bisa kira-kira ya, Dok Kalak Bayo? Jawabannya, kalau di Papua Barat yang ingin berkurban sudah rata-rata dikoordinir Badan Kenaziran Masjid masing-masing, Dok Kalak Bayo. Jadi Bayo itu adalah address term atau sapaan. Tapi peserta komunikasi ini tidak berani menggunakan langsung sapaan setelah mengungkapkan ujaran di dalam kalimat sebelumnya. Jadi tetap menggunakan sisipan dalam contoh ini sama-sama menggunakan sisipan dok kalak. Nah, pada data yang lain ditemukan bahwa sisipan yang digunakan sebelum menggunakan sapaan itu berbeda. Sebagai contoh, salam Kalak Bayo, Bapak ini adalah jabatan, bertanya apakah proposal untuk pembangunan persyaratan itu sudah selesai? Dijawab oleh petutur dengan Waalaikumsalam Dok Kalak Bayo. Belum selesai dahke Dok Kalak Bayo. Masih tahap penghitungan RAB. Baik Dok Kalak Bayo, saya sampaikan nanti ke beliau. Dari sini kita lihat bahwa sapaan yang digunakan Bayo. Tapi peserta komunikasi tetap menggunakan sisipan. Namun pada kesempatan ini kita dapat melihat bahwa sisipan yang digunakan penutur hanya kalak, kemudian dijawab oleh petutur dengan dok kalak, bahkan pada kalimat berikutnya dahke dok kalak. Dan kemudian penutur kembali menjawab dengan dok kalak saja. Apa yang menjadi alasannya nanti akan kita lihat bahwa di atas, di bagian B sudah saya sampaikan bahwa apabila sisipan yang digunakan itu sama, maka itu berarti mengisyaratkan keduanya sadar adanya jarak sosial budaya di antara mereka berdua. Kemudian apabila sisipan itu bervariasi, digunakan secara bervariasi, mengisyaratkan besarnya potensi pengancaman muka sebuah ujaran. Jadi untuk contoh yang kedua, dok kalak di sini kemudian diikuti dengan dahke dok kalak, ini menunjukkan bahwa si petutur merasa harus memberikan kesantunan lebih karena potensi ancaman muka ujaran yang dia sampaikan. Hasil penelitian yang ketiga yang terkait dengan pertanyaan penelitian yang ketiga adalah apa alasan
penggunaan sisipan sebelum sapaan? Ternyata ada 3 alasan. Yang pertama, adanya kesadaran akan jarak sosial budaya, penutur dan petutur, dan cultural awareness itu, conscious awareness itu mereka ingin tampilkan dengan baik. Kemudian yang kedua, adanya kesadaran akan ketidakmampuan memenuhi harapan yang diberikan. Dengan demikian, maka sisipan itu juga bermakna sebagai bentuk kesantunan linguistik. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan untuk memberikan suatu pesan yang lebih baik sebagai balasan atas kebaikan yang diterima dalam ujaran sebelumnya. Bapak Ibu sekalian peserta Kolita yang saya muliakan, maka sebagai kesimpulan, pertama, sisipan kalak, dok kalak, dan dahke dok kalak sebelum sapaan ternyata tetap direalisasi walaupun percakapan terjadi secara virtual melalui Facebook dan WA dan dalam bahasa Pakpak maupun bahasa Indonesia. Yang kedua, sisipan sebelum sapaan direalisasi dengan 2 cara, yaitu menggunakan sisipan yang sama antara penutur dan petutur, ini untuk mengisyaratkan kesadaran keduanya akan jarak sosial budaya, kemudian menggunakan sisipan yang berbeda antara penutur dan petutur, dan ini untuk mengisyaratkan besarnya potensi pengancaman muka sebuah ujaran. Hasil penelitian yang ketiga, ada 3 alasan penggunaan sisipan sebelum sapaan yang ditemukan. Yang pertama, adanya kesadaran akan jarak sosial budaya penutur-petutur. Yang kedua, adanya kesadaran akan ketidakmampuan memenuhi harapan atau amanah yang diberikan. Dan yang ketiga, adanya keinginan untuk memberikan suatu pesan yang lebih sebagai balasan atas kebaikan yang diterima. Saudara-saudara peserta Kolita yang saya muliakan, sedikit saya akan menyampaikan pembahasan, perbandingan, persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian kesantunan linguistik yang sebelumnya. Ternyata motivasi kesantunan linguistik di dalam masyarakat Pakpak itu adalah untuk menghindari penilaian sebagai orang yang tidak tahu adat. Dan ini berbeda dengan Matsumoto, Gu dan Brondel Vincent yang mengatakan bahwa kesantunan linguistik itu digunakan untuk memperkecil potensi konflik. Kemudian yang kedua, kajian penggunaan sisipan sebelum sapaan selama ini belum pernah dilakukan. Tapi Gu, Zerek, dan Bayut dan Bayraktaloglu tahun 2001 telah meneliti tentang bagaimana masyarakat etnis menggunakan sapaan sebagai strategi kesantunan. Yang berikutnya, teori kesantunan di tahun 1987 ternyata lebih mendekati fenomena penggunaan kesantunan linguistik dalam masyarakat Pakpak. Ini dapat dilihat dari salah satu alasan kesantunan, yakni untuk memberi lebih kepada penutur dengan cara meninggikan petutur yang dalam teori itu disebut maksim kedermawanan atau generosity maksim. Kemudian ada juga bentuk alasan linguistik yang berikutnya yang terkait dengan penggunaan sisipan sebelum sapaan ini, yaitu merendahkan diri petutur di hadapan penutur yang di dalam teori itu disebut maksim kerendah hatian. Nah, teori lain yang juga merupakan teori mainstream dalam kajian kesantunan linguistik yaitu adalah teori Lakoff. Tahun 1990 dia memperkenalkan bahwa kesantunan linguistik itu dicapai dengan 3 hal, yakni formality dan hesitancy. Nah, di dalam kajian penggunaan sisipan sebelum sapaan dalam bahasa Pakpak ditemukan bahwa formality dan hesitancy ini dua-duanya ada, namun kesederajatan atau camaraderie tidak ditemukan. Ini barangkali karena peserta komunikasi laki-laki dan perempuan tadi memang secara sensitif dan secara budaya, secara linguistik dan secara budaya memang sensitif. Yang terakhir, kesantunan linguistik melalui sisipan sebelum sapaan digunakan untuk mengakomodir jarak sosial budaya yang telah ada sebelumnya. Inilah temuan yang didapatkan dari penelitian kajian kesantunan berbahasa Pakpak. Dan ini berbeda dengan arah kajian yang dilakukan oleh Stephen and Lieberman tahun 2010.
karena mereka menemukan bahwa semakin tinggi kesantunan linguistik yang digunakan akan menghasilkan semakin lebar jarak sosial. Sebagai penutup, Bapak Ibu peserta Kongres Linguistik Tahunan yang saya hormati, saya menyampaikan bahwa penelitian ini menyarankan penelitian lanjutan terkait realisasi linguistik sisipan lain untuk kesantunan yang digunakan dalam masyarakat etnis maupun masyarakat modern, yang tujuannya berfungsi untuk memperpanjang jarak linguistik antar penutur dan petutur dalam sistem pengetahuan budaya yang berbeda yang melatar belakanginya. Demikian Bapak Ibu presentasi saya. Terima kasih. Lias Ate, Jua Banta Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.